Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Pembelajaran kita pada kali ini yaitu untuk tematik muatan matematika, tema 1, subtema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, materi yang akan disampaikan yaitu tentang nilai tempat dan penjumlahan. Masih ingatkah kalian dengan cara membaca nama dan lambang bilangan? Pada pertemuan sebelumnya, teacher sudah menyampaikan tentang nama bilangan dan lambang bilangan. Nah, agar lebih mudah untuk membaca bilangan, kamu harus menggunakan aturan nilai tempat ya. Ini mutlak kalian pahami. Nah, teacher ambil contoh di sini yaitu angka bilangan 1250. Ini dibacanya apa kira-kira ya? Nah, jadi bilangan ini silakan kalian amati pada tabel berikut ini. Nah, kita menggunakan nilai tempat ya. Ada nilai tempat ribuan. Kenapa ini ribuan? Ada ratusan, ada puluhan, kemudian ada nilai tempat satuan. Nah, karena di sini terdiri dari 4 angka, maka nilainya sampai dengan ribuan. Ya, oke, kita lihat bagaimana cara menentukan nilai tempat sesuai dengan nilai tempatnya ya. Bilangan ini sesuai dengan nilai tempatnya. Nah, angka 0 ini menempati nilai tempat apa? Nilai tempat satuan. Angkanya 0 ya. Kalau kita buatkan dengan cara menggunakan balok ya. Nah, seperti ini. Nah, ini di buku paket kalian itu ada di halaman 29 ya. Silakan kalian lihat. Nah, ini nilainya satu kotak ini ada 10 sini ya. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Jadi dalam susunan ini nih ada 100. Kemudian di belakangnya ada berapa? Ada 10, berarti jumlahnya adalah 1000. Jadi nilai tempat ini nilainya 1000 ya, pada nilai ribuan. Jadi angka satunya menempati nilai ribuan. Sedangkan angka 2-nya menempati nilai ratusan. Nah, kalau kita gambarkan dengan menggunakan kotak seperti ini, balok seperti ini. Nah, berarti kita butuh berapa? Kalau ini adalah nilainya 100. Kita kan butuhnya 200 ya. Karena di sini angkanya adalah 2, maka kita butuh 200. Maka kita tinggal tambahkan. Nah, seperti ini. Jadi nilainya 200. Oke. Setelah itu nilai tempat puluhannya angkanya berapa? Angkanya 5. Berarti kita butuh kotaknya berapa? Butuh kotaknya 5. Nah, karena ini menempati nilai puluhan, jadi 5-nya menjadi 50. Ya, ini kan nilainya 10, 20, 30, 40, 50. Nah, karena nilai satuannya 0, maka di sini tidak ada kotaknya alias kosong. Selanjutnya di buku paket kalian ada di halaman 30 ya. Jadi kalau kita melihat nilai tempat yang tadi sesuai dengan kotak-kotak ya, yang gambar kotak atau gambar balok. Nah, kalau kita lihat angka 1 itu berarti menempati nilai tempat ribuan, sehingga nilainya adalah 1000. Sedangkan angka 2, nah angka 2 ini berada pada nilai tempat ratusan, maka nilainya adalah 200. Sedangkan 5 menempati nilai tempat puluhan, nilainya adalah 50. Dan 0 menempati nilai tempat satuan, karena 0 berarti nilainya juga 0.
Nah, kalian bisa berlatih ya, menuliskan nilai tempat pada tabel di buku paket kalian itu ada di halaman 30 dan 31. Selanjutnya, kita memasuki materi tentang penjumlahan. Susu sapi adalah salah satu produk minuman yang dihasilkan dari salah satu makhluk hidup. Nah, susu sapi ini dapat dikemas dengan menggunakan kotak. Nah, pada beberapa pabrik susu kemasan itu biasanya ya akan menghasilkan jumlah susu kemasan. Contohnya sebagai berikut. Nah, ada perusahaan A, B, C, D, dan E, dan masing-masing menghasilkan susu kotak sebanyak bilangan-bilangan ini ya. Nah, jadi manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan yang paling banyak? Kira-kira yang mana? Yang perusahaan A, B, C, atau D, atau E? Ya, ini jadi perusahaan yang menghasilkan susu lebih banyak adalah perusahaan C. Nah, sedangkan perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulannya yaitu perusahaan yang A. Nilainya yaitu 1.200 kotak. Lalu bagaimana kalau kita menjumlahkan susu-susu kotak ini dari masing-masing perusahaan? Kita ambil contoh ya, pada slide berikutnya kita bahas. Oke, kita mulai. Nah, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Nah, A itu jumlah kotak susunya adalah 1.200 yang dihasilkan, sementara yang D adalah 3.250. Nah, permasalahan tersebut dapat kalian selesaikan dengan melakukan penjumlahan. Penjumlahannya juga bisa dilakukan dengan cara bersusun ke bawah ya. Dan bilangannya itu harus sejajar sesuai dengan nilai tempatnya. Jadi ini masih berkaitan dengan nilai tempat. Lalu jumlahkan semua kelompoknya ya, jumlahnya sesuai dengan kelompok dari nilai tempatnya. Kita lihat bagaimana cara mengerjakannya. Nah, contoh. Diketahui perusahaan A dapat menghasilkan nilai susu sebanyak 1.200 kotak. Sedangkan perusahaan D dapat menghasilkan susu kotak sebanyak 3.250 kotak. Lalu berapa jumlah susu kotak semuanya? Nah, kalian bisa menggunakan dengan cara bersusun pendek. 1.200 kotak ditambah 3.250 kotak. Nah, jadi kalian ingat, menyusun bilangan ini harus sesuai dengan nilai tempatnya ya, tidak sembarangan. Jadi kalian hitung terlebih dahulu nilai tempat satuannya dulu, karena satuan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian nilai puluhannya 0 ditambah 5 menghasilkan jumlah 5. Kemudian nilai ratusan, 2 tambah 2 sama dengan 4. Kemudian nilai ribuannya 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi harus sesuai dengan nilai tempatnya ya. Contohnya lagi, misalnya kalau nilai ribuan dengan ratusan, misalnya 3.240 ditambah dengan 500. Nah, berarti kalau 500 itu nilai tempatnya adalah 500-an ya, ratusan ya. Berarti nilainya diluruskan dengan angka ratusan. Tidak boleh 5-nya itu diluruskan dengan angka 3. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi nilai tempat, ingat nilai tempat. 0 tambah 0, 0. 4 tambah 0, 4. 2 tambah 5, 7. Dan 3-nya tidak ada temannya ya, angka ribuannya tidak ada, maka tinggal diturunkan. Jadi 3.740. Oke,
Amati kembali gambar ikan berikut ini. Nah, ini tantangan buat kalian untuk menyelesaikan penjumlahan dengan nilai ribuan dan nilai ratusan. Ingat ya, dengan nilai tempat yang tepat untuk menyelesaikannya. Yang terakhir, teacher ingatkan bahwa pembelajaran pada pertemuan kali ini tantangannya yaitu yang pertama, kalian berlatih menuliskan nilai tempat pada tabel ya. Di buku paket kalian itu ada di halaman 30 dan 31. Dan yang kedua, silakan kalian amati gambar ikan dan kemudian hitung jumlah dari bilangan-bilangan yang ada di tubuh ikan tersebut. Jika sudah selesai, silahkan difoto dan kirimkan ke Google Classroom. Bukan di WA ya, di Google Classroom. Demikian pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.